semoga baik-baik saja. Hari ini mau masak bergedel. Pertama ini bahannya cuma kentang ya, bergedel kentang. Pertama kali kita cuci bersih kentangnya, sudah saya cuci ya bunda. Cuci bersih, kita panaskan minyak, kita goreng dulu sebentar. Minyaknya sudah panas, kita cemplungkan kentangnya bunda. Kita sudah masukkan semua kentang, digoreng dulu ya bunda. Dan mau bikin sop buat persiapan buka puasa nanti, bikin bergedel dan bikin sop. Sopnya ada kentang yang sudah dicuci bersih, diiris, lalu kasih sayap ayam dan hitan, itu hitannya fishball apa itu, alah nggak tahu, maaf, bakso ikan, terus tomat, wortel dan kubis. Oke, ini ada ladaku ya bunda, bumbunya biar terasa gitu. Dan pakai sayur simple racik bunda, sayur sop. Oke, dan mau bikin ote-ote bakwan. Ini bunda bumbunya. Ini bakwannya ada capar dan wortel dan kubis, daun bawang bunda. Persiapan buat buka puasa nanti. Oke, bikin sop, airnya sudah umep ya bunda. Saya masukkan bawang dan berambang iris, seliminya, sayap ayam dan baksonya bunda. Saya masukkan wortelnya dulu ya bunda. Tunggu dia mendidih dulu. Kentangnya sudah matang ya bunda. Kentangnya sudah saya angkat bunda. Wah, ini fishballnya semakin besar saja ya. Ini bumbunya saya masukkan. Ya, saya masukkan. Ini kita bumbuin ote-otenya ya. Tadi sudah dikasih garam, merica, bawang. Excuse me. Ladanya neng mulut. Dan ini saya kasih sedikit baking soda ya biar mengembang. Ini ote-ote toge dan wortel sama kubis kawan, sama daun bawang sedikit. Oke, ini bergedel, mau bikin bergedelnya ini mau diremuk-remuk. Oke, ini bergedelnya saya hancurkan ya teman-teman. Oke, ini sudah hancur semua ya. Sudah hancur semua. Aku tambahkan bumbu di sini. Oke, sopnya sudah mendidih. Saya tambahkan tomatnya ya. Masukkan tomat dan kubisnya. Yang besar-besar ya teman. Yang besar-besar. Ini bahan seadanya ya. Saya tambahkan gula sedikit. Gula 1 sendok. Merica. Oke, kita tunggu
sampai dia mendidih dan matang semua. Untuk sudah siap ya. Tutup, mendidih, kita matikan api, selesai. Lanjut lagi bikin bergedelnya. Masukkan garam sop, garam sop, dan ladaku merica bubuk. Tambahkan telur ya. Tambahkan telur. Kita oblek, kita carep sampai merata. Saya kasih Royco ya, karena Royco ini penyedap yang serbaguna. Sedikit. Oke, saya kasih sedikit tepung terigu biar nggak pecah, buat campuran biar nggak pecah ya. Oke, kita aduk merata. Ini Supermendo ya, ini bergedel Supermendo. Kasih tepung jagung 1 sendok biar kriuk. Saya nggak sabar pakai tangan, pakai sarung tangan ya bunda, biar merata. Ini saya bentuk seperti ini ya bunda. Saya bentuk kepeng-kepeng seperti ini, nanti tinggal goreng. Oke, saya bikin seperti ini, nanti tinggal goreng ya. Kari sortengnya gosong guys. Proses penggorengan terakhir selesai. Ini bakwannya. Buka mak, buka mak, buka mak. Sopnya, bergedelnya, kita proses penggorengannya tinggal ini bergedelnya proses penggorengan. Jadi kita mau buka bokong. Mau buka puasa sama bakwan dan sambal. Sopnya di sana. Oke, selamat berbuka puasa semuanya. Yuk. Oke guys, nih kita buka bersama spesial bareng bertiga. Jarang-jarang bisa ya bareng. Yuk, sambal kita apa menikmati. Sambal enggak? Gasa ya? Ini ada sambal toh, guys. Kan kecap. Itu sambal kelas. Pengen ngomong dhewe, nek pengen ngomong dhewe. Kita lesehan di sini. Pak sih ben aku dhewe. Pak mau ketok iki emang terana yang main iki ya. Iki ya pengen nesu ya. Pak mau Pak. Nggo kang digawa ora. Ndi? Mbokmu tak ayu kan. Loan, nata.
Kalau cepat, rekam anu saya. Bingung sing anu nggawa dek. Wah, cacar kaya klambi Jawa. Wis weger dia kan. Lek ra dipakmu nek nganti kaya ngene. Ah, sama sekali. Enggak, nonton dah. Habis guys. Oh basuk ini guys. Kayak lagi enak. Enak ya. Layar kita goncang. Ada jam Mantap supnya. Supnya seger. Enggak benar. Ini harus santan dulu anu ambil. Kalau itu nantinya jangan santan. Sekali mana santan yang awak gitu. Nah, curi-curi. Nó kau kan orang ada cuman kau kan curi murah enak. Orang teh. Orang teh. Oh, aku ni buat kalau ngangkok banyak mata. Lalu sabi ngumblang kantek lah. Kayak soto bingat-bingatnya. Sambil tumpang di tanganmu. Jadi bosok. Hari ni pengen dah macam dan Pete ya indok ya jabasan. ini tersendiri nih. Tolongan ini. Tolong pakku ini. Ya bang. Dek ini esok banget ya. Ondek bengi. Ada mapan tulungan tu lah. Oh. Boleh balik. Ada lah ngomong. Remuk. Awak ada ngomong pendal sakit. Itu turun. Ngono ora pengen nawake. Ngono lho. Nyalahke nggak kelambi ra entuk. Ya aku sebasa tak delok-deloke tak tokku akeh amiku kan. Ami dulu ya bae. Lupa. Ladaku ki jan mantep tenan. Ini dikai ladaku kabeh enak. Apa? Bumbu ladaku ki lho. Nyita. Nyita ladaku ki lho. Nah, aku deh. Lagi selain. Lebih tipe ya? Gimana itu berita apa tuh? Kak ke rumah. Modusnya sangatlah menjijikan bagi aku pribadi. Kenapa aku bilang menjijikan? Karena bagi seorang pria itu harga dirinya terletak pada rasa bertanggung jawabnya. Korbannya yang sudah speak up dalam wawancara di
programnya Uyakuya itu ada satu korban yang memberikan keterangan, tetapi dari korban ini mengatakan sebenarnya lebih dari satu. Di Hong Kong saja itu sekitar 20, belum lagi yang di Taiwan dan juga Indonesia. Modus yang dipakai untuk guys, para perempuan ini ada dengan berita cinta kepalsuan. Muhammad Faruk ya, Adalah untuk yang lagi sebagian viral masyarakat itu Indonesia barangan sangat sensitif, makhluk tetapi, laknat itu yang aku bahas di sini menghapusi bukan tentang dosa ataupun juga pahala para terkait TKW. dengan sebagian korban, tetapi adalah mengenai penipuan dugaan yang telah dia lakukan. Jadi dari hati-hati yang semuanya sudah dikumpulkan yang oleh kenal dengan Faruk, merupakan tenaga kerja Farid, juga di Hong Kong, Muhammad Faruk. dikatakan bahwa ada 4 dari perempuan itu yang sedang hamil, sementara 16 lain itu tidak Iya. dalam kondisi hamil. Tetapi modusnya mereka ditipu dengan cintanya, tetapi ternyata cuma dikandalin begitu. Kemudian mereka dimintain uang dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah dijanjikan untuk dinikahi. Kemudian ayo dong kita buka usaha bersama, dimana kalau kamu pinjam uang di bank ataupun juga koperasi, nanti aku janji kamu aku bukakan usaha restoran dan sebagainya. Kita kerja bersama. Dia Bahkan buka juga punya dari koperasi, salah satu, 20 suruh pinjaman di korban koperasi ini, itu, ada juga tapi yang kamu harus ini, bayar dulu ini uangnya, sebenarnya akan belum sangat aib sekali bagi bisa korban ini, karena keluar uangnya, ada kamu bayar dulu. korban yang sebenarnya dia ini memiliki suami, tetapi dalam tanda kutip dia melakukan hubungan terlarang dengan pria yang bernama Kenny Hermansyah atau Muhammad Faruk Fajar. Dugaannya seperti itu. Dibohonginya adalah begini, ya sudah, kan aku sekarang sudah akan menjadi suami kamu di masa depan. Gimana kalau urusan perceraian kamu dengan suami yang sekarang saya bantu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pria ini bisa mendapatkan step dari KJRI Hong Kong. Ini adalah keterangan yang aku dapatkan dalam 1 jam lebih ya, wawancara Uyakuya dengan Yuni dan juga korbannya, salah satunya yang speak up di sini. Pada saat aku lihat wawancara ini kan dikatakan bahwa sebenarnya dari yang berbicara ini dia sudah melaporkan ke kepolisian Hong Kong dan juga ke KJRI Hong Kong, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang positif. Kalau dari KJRI, statement yang dikatakan adalah bahwa KJRI tidak ada dirugikan di sini. Itu adalah menurut versi korban di sini. Kemudian polisi Hong Kong juga seperti tidak merespon laporannya, karena sama sih seperti kasus di Indonesia juga ya. Semua itu harus berdasarkan alat bukti dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga Video surat. callan melakukan seperti itu di video terus disebarkan, diancam. Sepertinya yang mau speak up hanya 1 korban saja, karena paling tidak ada 2 korban nih. Bagaimana dengan perempuan lainnya? Mau nggak mereka speak up? Karena di Indonesia juga ada stigma kan ya, karena ini adalah unsurnya ada aib gitu. Dan pria ini juga pintar ya, dia cerdas ya, karena dia tahu modus yang dia pakai ini akan membuat para korban itu terdiam, tidak berani buka suara. Berbeda dengan perempuan ya, korban ini yang berbicara di Uyakuya, walaupun dia mengatakan saat ini dalam kondisi hamil 2 bulan, tetapi tujuan dia speak up ini agar tidak terjadi penipuan ke perempuan-perempuan lainnya, walaupun ya pasti dia akan menanggung konsekuensi. Tetapi yang mau aku ingatkan untuk 4 perempuan yang menjadi korban dari pria ini, please ya, tidak ada yang namanya istilah anak haram, tetapi perbuatan kalianlah yang haram. Kita tidak usah menghakimi ini benar atau salah, tetapi apakah ini ada unsur pidana penipuan? Menurut aku ada, menggunakan modus yang membuat malu mereka agar mereka terdiam. Ini bisa pasalnya adalah pasal penipuan, kemudian juga pemerasan, dan juga penyebaran gambar ataupun video yang tidak benar atau porno, karena dikatakan juga dari keterangan mereka sejumlah korban itu juga video-videonya itu saat mereka telanjang atau berhubungan, hal-hal yang seperti itu disebar loh, dan disebarnya itu langsung to the point ke sebuah sosial media yang mungkin populer di antara mereka, terus juga disebarnya ke keluarga korban. Bahkan video ini mengatakan bahwa ada salah satu korban, orang tuanya itu ayahnya tepatnya, yang meninggal dunia karena dikirimkan video yang tidak senonoh oleh pria yang bernama Muhammad Faruk Fajar. Nama ini didapatkan dari kartu identitas
identitas yang mereka dapatkan dari paspor dan juga KTP. Nama Kenny Hermansyah itu menurut mereka adalah nama KTP itu samaran saja. palsu. Jadi Nama buat KTP teman-teman itu yang palsu. melihat Yang foto ini, itu lihat ya kita paspor. coba harus mendengar dari dua belah Ini pihak. advokat pengacara klarifikasinya. KTP-nya. Kalau kalian tahu siapakah pria tersebut, di mana alamatnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Dan aku juga mengundang kalau pria ini mau memberikan klarifikasi apakah benar penyampaian disampaikan dari Yuni dan juga korban yang mengaku di channelnya Uya Kuya. Kita akan coba lihat nanti seperti apa. Nah kemudian selain dikirimkan video-video nggak selamat tadi ke keluarga mereka di kampung halaman, karena mereka alasannya tidak mau memberikan uang. Nah jadi kalau mereka tidak menuruti permintaan pria ini, para perempuan tersebut ya akan mendapatkan hukuman, yaitu adalah video-video mereka yang sedang melakukan hal-hal yang diinginkan khusus dewasa itu disebar ke mereka. Bahkan juga ada salah satu korban yang dikirimkan video tersebut ke suaminya, ya akhirnya bercerai dan sebagainya. Ya sekali lagi korban itu lebih dari satu, ada sekitar 20, artinya ada yang berselingkuh, ada yang beneran ditipu, ada yang berbagai macam. Tetapi untuk urusan masalah selingkuh dan pahala dosa itu kita tidak usah bahas, itu adalah urusan mereka. Tetapi yang aku bahas di sini adalah dari pria ini aja. Menurut aku ini perbuatan yang sangat keji dan memalukan. Dan pertama kali ketemu, menurut korban yang berbicara ini, dia ini kenalan lewat sebuah aplikasi. Cari jodoh. Itu kalau nggak salah Tantan. Ini adalah aplikasi memang khusus untuk pencarian jodoh. Kemudian mereka berkenalan lewat aplikasi tersebut, tukeran WhatsApp, dan pada akhirnya pria tersebut datang ke Hong Kong. Karena kan untuk ke Hong Kong, warga Indonesia tidak membutuhkan mendaftar visa, ya bisa menggunakan visa on arrival ya untuk tujuan turis. Dan ini adalah yang dilakukan. Pada saat mereka melakukan komunikasi dan sebagainya, modus yang aku lihat di sini yang dia sudah cukup jago ya, kayak udah berpengalaman si pria ini melakukan penipuan gitu. Dia ini lebih menggunakan transaksi yang cash. Misalnya pada saat dia ketemu dengan korbannya di Hong Kong ataupun juga di Taiwan dan Indonesia, dia lebih suka menerima uang tersebut dalam bentuk cash. Misalnya, tolong dong bantuin aku lagi gak enak badan, lagi sakit, atau tolong dong bantu uang, kita buka usaha bareng-bareng ya, nanti aku buka rumah makan dan sebagainya. Itu dia suka dalam bentuk cash. Ataupun juga beberapa perempuan tuh diminta untuk membuka rekeningnya itu untuk meminjam di sebuah koperasi tetapi atas nama dia. Terus juga pada saat dikatakan di wawancara ini, perempuan tersebut kan kalau di koperasi itu kita ada biaya administrasi ya sebelum kita mendapatkan nominal yang mau kita pinjam. Untuk biaya operasionalnya pun, untuk administrasinya pun itu minta dikirimkan juga. Artinya ini ada tindak pidana penipuan sebenarnya teman-teman. Tapi uangnya nggak keluar dari kepolisian di Indonesia jatuhnya adalah masih menjadi dugaan. Tetapi kalau aku lihat dari korban yang berbicara ini, masa sih dia berani membuka aibnya sendiri kalau ini hanyalah sekedar untuk mencari viral. Tetapi ini adalah benar. Bahkan juga banyak komentar teman-teman di video sebelumnya yang bilang itu beneran aja sedang terjadi. Jadi aku sangat kasihan dan juga khawatir dengan perempuan-perempuan lainnya. Ternyata penipuan cinta itu tidak hanya terjadi di kasus Indonesia aja ya. Mereka yang bekerja di Hong Kong pun juga tidak luput dari modus seperti ini. Korbannya yang nyanu TKW. Ini apakah KTP asli atau tidak? Karena di Indonesia itu membuat KTP bukanlah hal yang sulit ya, bisa diduplikasi. Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang itu adalah alamatnya. Kalau namanya sih Insinyur Kenny Hermansyah SHMH, apakah ini benar atau enggak aku nggak yakin juga. Kelahirannya 1999, oke. Ini adalah Kecamatan Curug, oke. Status kawin belum kawin, pekerjaannya advokat atau pengacara. Jadi kita menantikan pria ini apakah ini hanyalah sekedar fitnah ataukah ini adalah sebuah fakta. Kita akan menantikan dari kedua belah pihak. Jadi buat teman-teman yang mengetahui keberadaan pria ini, kalian bisa ya tuliskan di kolom komentar video ini, dan mudah-mudahan juga korbannya mau berbicara. Aku sangat mengencourage untuk seluruh korban, karena kalau 20 korban untuk berbicara itu sudah lebih dari satu alat bukti ya, karena kan dibutuhkan cuma 2 alat bukti untuk menentukan satu orang menjadi tersangka. Kalau hanya satu agak susah ya teman-teman, kecuali Mbak yang berbicara ini kan sudah ada keterangan dia yang mengatakan dia menipu saya, itu sudah satu alat bukti, uang dan sebagainya dikirim.
Kemudian mungkin dia juga ada ancaman-ancaman pesan itu juga bisa dikirimkan ke dia. Sebenarnya ada ancaman yang chat yang dikatakan adalah dilakukan chat terakhir di tanggal 20 Maret 2023. Intinya begini chat dia dengan pria tersebut. Kita main kejam-kejaman. Saya viralkan nggak masalah karena nggak banyak yang kenal saya, kata pria tersebut. Gimana kalau Anda viral di kampung Mbak Nadila? Wek. Oke, ini kesel. Alasannya adalah karena perempuan ini dia tidak mau tinggal diam aja. Dia tuh aktif menghubungi korban-korban perempuan-perempuan yang lainnya. Bahkan perempuan ini juga memiliki grup WhatsApp yang khusus dari korban pria ini. Bagi aku ini aku harus encourage ya, karena di Indonesia itu stigma untuk perempuan itu masih sangat tinggi sekali di tengah tingginya jiwa ataupun juga masyarakat yang masih menjunjung tinggi patriarki di Indonesia. Walaupun mereka sebagian melakukan kesalahan, berselingkuh dan sebagainya, ini juga harus menjadi perhatian. Nah, aku juga heran dengan KJRI di Hong Kong yang mengatakan menurut keterangan korban ini bahwa KJRI bilang tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada KJRI dikorbankan. Nah, menurut versi korban ini mengatakan bahwa ada stempel yang dipalsukan yang dia dapatkan katanya dari KJRI. Katanya stempel tersebut dibutuhkan untuk mengurus surat perceraian dengan suaminya yang berada di Indonesia. Makanya perempuan tersebut juga memberikan sejumlah dana agar itu selesai. Ini sudah ditipu cintanya, kemudian juga dibegitukan, kemudian juga diambil uangnya, diancam, dihancurkan masa depannya. Jadi tidak heran ada sebagian statement dikatakan Yuni dan juga korban ini bahwa beberapa perempuan itu sangat depresi, ada sebagian yang mencoba mengakhiri hidup, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit jiwa walaupun dia tidak gila. Tetapi menurut aku sekali lagi mudah-mudahan tidak, pasti akan ada rasa kesel, rasa emosi, rasa malu. Menurut aku harus semuanya itu satu persatu, semuanya bersatu untuk mengungkap semua ini, dilaporkan ke kasus hukumnya ke Indonesia agar bisa segera dilakukan penangkapan. Kalau untuk urusan masalah malu diomongin sama tetangga, ya sudahlah, anggap saja itu adalah resiko. Dan menurut aku juga omongan tetangga, omongan viral di Indonesia itu juga paling bertahan berapa bulan sih, sebulan 2 bulan juga udah kelar. Jadi pada saat sudah viral, mudah-mudahan langsung diambil eksekusi hukumnya teman-teman. So itulah yang bisa aku update mengenai kasus yang ada di Hong Kong dan juga Indonesia ini. Dan tujuan aku membuat video ini adalah untuk mengingatkan juga untuk seluruh perempuan ataupun juga pria di Indonesia, jangan sampai tertipu dengan urusan online. Karena kalau kita lihat dari akar permasalahannya, semua ini berawal dari online. Sama lah kayak kasus yang di Facebook ataupun juga di Instagram, di aplikasi. Jadi kalau masalah di online, berhati-hatilah, cek 1000 kali, bahkan kalaupun ketemu ya jangan sampailah melakukan hal-hal yang merugikan diri kalian, apalagi memberikan uang ataupun juga merekam video-video yang tidak selamat, karena pada akhirnya itu juga akan dipakai untuk anak kalian semua. Semoga kita bisa belajar dari kasus ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook page di Anjas Asmara. Sampai jumpa.